Shalom. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perjalanan sampai pada saat ini, sampai pada detik ini, semua mau dikatakan hanya oleh karena kemurahan Tuhan sendiri. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mengingat pada bulan November di tahun 2021 Vikaris diantar di Jemaat Benih Zaitun Paguru pada tanggal 14 November, diantar di Gemis Jemaat Zaitun Paguru. Waktu itu subuh-subuh. Kemudian Vikaris itu pelayanan di ibadah anak sekolah minggu, dan tiba-tiba ada salah satu selesai pelayanan sekolah minggu, Vikaris duduk di muka. Pada waktu itu belum berkenalan di ibadah minggu pagi. Vikaris duduk di depan pastori. Dan salah seorang ibu, dia kebingungan, dia keluar masuk dari depan sini, masuk ke dalam sini, terus keluar. Karena waktu itu saya penasaran, sebenarnya ibu ini ada cari apa. Maka kita bertanya lah, ibu ada cari siapa? Ibu bilang, ada cari jomblo Vikaris. Ibu, ini ibu Vikaris, yang ini ibu Vikaris. Dia cuma bilang, depan Vikaris kakak dulu, nah ini. Kemudian Bapak Ibu Jemaat Tuhan mau dikatakan bahwa sungguh cinta Tuhan itu sangat detail di tengah-tengah kehidupan pribadi, di tengah-tengah kehidupan seorang hamba pelayan Tuhan. Saking dari kadono ini, saking dari kecil, ternyata itu diperhatikan oleh anggota jemaat. Dilihat bahwa Vikaris ini kayak ukuran tingginya tak terlalu, mau dikatakan di bawah rata-rata daripada. Akhirnya orang tidak nyandak bagiran. Tetapi di dalam inisiatif mereka sendiri, terlebih khusus yang terkasih Opak Poskor, jadi dia ini Vikaris ukuran mungkin mini, mulai dimimbar mungkin yang anak muda lihat, berinisiatif Opak. Dia membuat bangku penolong. Kalau pendeta pernah pimpin di sini, ada bangku penolong di sebelah sini. Vikaris tinggi cuma 140, kalau mau dilihat tinggi 160, berarti itu bukan berapa itu kami pernah tinggi badan, ada bangku penolong di bawah sana. Nah, itulah bukti cinta nyata Tuhan. Sebegitu detailnya Allah menyertai menolong perjalanan kehidupan seseorang yang mau dengan tulus percaya akan janji dan pertolongan Tuhan. Itulah hantaran cinta kasih Allah di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Dan juga mau diakui, mau dikatakan, pelayanan di Gemis Jemaat Zaitun Paguru ada banyak sekali DP tantangan, ada banyak sekali pergumulan. Tetapi satu yang mau diyakini, mau dikatakan bahwa kalau Allah yang memutus sampai pada saat ini, tidak mungkin Allah tidak memberi kekuatan. Itu pun dinyatakan sampai pada saat ini. Vikaris baru saya minggu lalu, cukup jam minggu lalu pakai Vikaris ya, karena minggu depan sudah pakai Vikaris. Tetapi jemaat Tuhan mau dikatakan sekali lagi bahwa mengharap perlindungan Tuhan di tengah-tengah kehidupan orang percaya itu sangat luar biasa. Tentara dan perlindungan Allah di tengah orang percaya kepadanya adalah sebuah perlindungan yang holistik dan menyeluruh. Dia tidak hanya menjamin kehidupan manusia dari sisi kebanaan, tetapi juga dia mau menjamin kehidupan manusia sampai kepada kehidupan yang kekal. Itulah titik perlindungan penyertaan hamparan Allah di tengah-tengah kehidupan orang percaya yang pada saat ini di dalam pembacaan firman Tuhan, Ayub memberi kesaksian. Cerita dan kisah Ayub itu menjadi kisah cerita iman dari masa ke masa yang terus mau diceritakan kepada orang percaya. Hal yang menarik Bapak Ibu Saudara, hidup saleh, hidup jujur, hidup takut akan Tuhan adalah situasi atau kehidupannya Ayub seharusnya menghantar Ayub kepada sebuah kelimpahan berkat. Sekali lagi, hidup saleh, hidup jujur, hidup takut akan Tuhan seharusnya menghantar Ayub kepada kehidupan
bukan hidup di dalam kelimpahan berkat, tetapi dia ada di dalam penderitaan yang berat. Itu pandangan normal. Kalau di saat itu kita berpandangan bahwa oh tidak seperti itu, tetapi itulah pandangan normal pada waktu atau kulturalnya, pada waktu Ayub hidup pada masanya. Oh, dua pandangan yang berbeda. Oh, berarti kalau misalnya kehidupannya hidup salah, hidup ketaatan Tuhan, hidup lurus, berarti kehidupannya itu terus menjadi ada berkat. Sehingga di dalam kesimpulan sahabat-sahabat yang mengatakan bahwa penderitaan Ayub ini disebabkan oleh karena pelanggaran kesalahan Ayub sehingga apa? Mendatangkan tutup atas kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mau baik mau buruk, di tengah-tengah kehidupan orang percaya, nyanyian kita semua selaku orang Kristen bahwa suka duka dipakai Allah untuk menyatakan kebaikan. Bukan hanya di keadaan suka, bukan hanya di keadaan duka, tetapi kedua situasi tersebut dipakai Allah untuk menyatakan kebaikan kemurahannya bagi kehidupan orang percaya. Ayub yang sadar akan kemurahan Allah, dia tidak menghiraukan perkataan daripada teman-temannya. Sudah Ayub bertobat cuma Ayub mengalami kesalahan ini, Ayub mengalami kesalahan itu, tetapi Ayub tidak menghiraukan perkataan-perkataan demikian. Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan di tengah-tengah kehidupan kita semua. Mungkin orang bilang orang begini, oh mana yang bagus, oh mana model harus begini, harus begitu. Tetapi kalau kita ada di jalan Tuhan, Tuhan pasti akan menolong dan menyertai. Sehingga pembelaan Ayub harus melakukan pembelaan di hadapan teman-temannya. Ayub juga harus melakukan pembelaan di hadapan Allah. Sehingga karena kesadaran imannya itu akan penyertaan Allah. Ayat 10 dengan tegas Ayub mengatakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Kata jalan hidup dalam Ibrani diterjemahkan dalam kata derek. Derek yang artinya kemampuan, derek yang berarti bertahan pada tujuan, derek yang juga memberi terjemahan bahwa itu jarak. Tuhan tahu dari jarak, Tuhan tahu kemampuan Ayub untuk bertahan, dan Tuhan juga mengarahkan kata derek ini kepada sebuah tujuan. Jadi dengan jelas Ayub mengatakan bahwa Ayub yakin bahwa Allah yang ia kenal akan memberinya kekuatan untuk bertahan sampai ia tiba pada sebuah tujuan yang mulia. Mari Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah pergumulan yang kita rasakan, mungkin di tengah-tengah kehidupan keluarga, di tengah-tengah persekutuan jemaat, di tengah-tengah kehidupan gereja, di tengah-tengah kehidupan bersinode, ada banyak sekali tantangan yang begitu besar. Tetapi ketika kehidupan itu dilandaskan akan cinta kasih Allah, maka Allah akan memberi kekuatan kemampuan bagi saya dan saudara bertahan sampai kepada sebuah tujuan yang mulia. Ayub hendak menunjukkan kualitas hidupnya seperti emas. Kendati pun Ayub ada di dalam situasi penderitaan, di dalam situasi yang penuh dengan penderitaan, Ayub tidak mempermalukan nama Tuhan. Sekali lagi, di tengah situasi yang penuh dengan kesulitan, Ayub tidak mempermalukan nama Tuhan, tetapi justru sebaliknya. Ketika dia ada di dalam situasi yang penuh dengan penderitaan, dia mempermuliakan nama Tuhan. Jika situasi sulit, mari berbalik lagi dengan kehidupan kita selaku orang percaya. Jika situasi sulit terus menghimpit, maka berusahalah agar hubungan kita bersama dengan Tuhan tidak rumit. Sekalipun masalah ini so rumit, so kocak-kacik, so tidak bisa diterjemahkan seperti apa, berusahalah supaya hubungan bersama dengan Tuhan masih bisa untuk diterjemahkan, masih bisa untuk diartikan, masih bisa Tuhan katakan hamba yang setia kendati ada di dalam masalah. Karena keintiman dengan Tuhan pasti akan membawa pemulihan. Ini menjadi perenungan bagi kita semua di rumah kumul. Demi Jemaat Zaitun Paul pun demikian, ada di tengah-tengah pergumulan. Tetapi sekali lagi firman Tuhan di dalam ayat 10 ini katakan, seandainya Tuhan memuji demi Jemaat Zaitun Paul, maka demi Jemaat Zaitun Paul akan timbul seperti emas.
Demikian pun dengan sinode Gemis. Seandainya Allah mengizinkan ujian itu hadir di tengah-tengah persekutuan gereja, hadir di tengah-tengah sinode Gemis, maka sinode Gemis akan timbul seperti emas. Allah pasti akan memberi kekuatan bagi setiap kita di dalam mencapai setiap usaha yang mulia sampai kepada sebuah tujuan yang mulia di dalam kita melakukan tugas tanggung jawab. Ini juga menjadi perenungan pribadi bagi vikaris di dalam kepercayaan yang diberikan, pekerjaan yang dipercayakan, pekerjaan yang dimulai hari ini, pekerjaan yang akan diteruskan. Tentunya kalau cuma berdasarkan vikaris kekuatan bukanlah apa-apa, tetapi menjadi apa-apa ketika menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, jangan tinggalkan Allah karena masalah persoalan penderitaan. Justru cari dan temukan Allah, maka Dia akan menyelesaikan setiap masalah persoalannya bagi kehidupan kita semua. Ini kualitas iman orang yang takut akan Dia. Allah akan melakukan kehendaknya dalam kehidupan orang yang percaya. Asalkan Allah mau melakukan kehidupan orang yang percaya ini di dalam kehendaknya Allah, mau melakukan kehendaknya Allah di tengah kehidupan orang percaya, asalkan Ayu memberi kunci jawaban bagaimana Allah melakukan kehendaknya di tengah-tengah kehidupan orang yang percaya. Yang pertama, kehendak Allah dilakukan asalkan orang percaya mau mengikuti jejaknya, orang percaya mau menuruti jalannya, orang percaya mau memelihara firman. Kiranya Allah, kiranya Yesus Kristus memberi kekuatan bagi saya dan saudara di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, diberi kekuatan supaya apa yang saya dan saudara lakukan mencapai sebuah tujuan, yaitu membawa kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan diminta berdiri bersama-sama dalam keesaan dengan seluruh umat Tuhan segala abad dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli sambil berkata,